Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan defisit yang ada dalam APBN tahun 2023 ini. 35 triliun, ini karena juga ada belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 12 Desember 2023 defisit 35 triliun rupiah. Defisit ini memang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang mencapai 479,9 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 12 Desember 2023 defisit 35 triliun rupiah. Realisasi ini setara dengan 0,17% terhadap PDB. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai defisit tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan desain awal APBN yang mematok angka defisit anggaran mencapai 598,2 triliun rupiah serta di bawah target Perpres nomor 75 tahun 2023 yang mencapai 479,9 triliun rupiah. Hingga 12 Desember 2023, pendapatan pemerintah mencapai 2.553,2 triliun rupiah. Angka tersebut masih di bawah target yang ditetapkan dalam Perpres nomor 75 tahun 2023 sebesar 2.637,2 triliun rupiah. Sementara belanja negara mencapai 2.558,2 triliun rupiah di bawah target yang ditetapkan sebesar 3.117,2 triliun rupiah. Total postur APBN kita bulan Desember tanggal 12 mengalami defisit 35 triliun. Ini kita mulai defisit, tapi defisit ini sebetulnya memang secara awal APBN 2023 itu tadinya didesain dengan defisit hingga 598 triliun. Itu yang tulisan APBN. 598, itu yang warnanya orange. Bayangkan APBN awal tadinya memperkirakan defisit 598,2 triliun. Meski APBN tercatat defisit, dari sisi keseimbangan primer Kementerian Keuangan mencatat surplus 378,6 triliun rupiah. Jakarta, Harjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, APBN defisit 35 triliun menjelang tutup tahun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, beliau adalah Direktur Eksekutif CSIS. Ya, halo, selamat pagi, Pak Yose. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Yo, ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini, Pak Yose. Kita akan cermati terkait dengan penggunaan dari APBN begitu ya. Seperti apa sih Anda melihatnya kalau kita cermati begitu? Tadi sudah disampaikan Menteri Keuangan menyebutkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN mengalami defisit 35 triliun sampai dengan 12 Desember 2023 akibat realisasi belanja negara yang lebih besar ini dari realisasi APBN. Bagaimana review Anda nih, Pak Yose? Ya, kalau kita lihat defisitnya ini sangat kecil sekali. Ini kan artinya memang cuma sekitar 0,2% ya, kurang dari 0,2% dari PDB. Padahal targetnya itu adalah di bawah 2,3 atau sekitar 2,3%. Jadi di sini ada banyak sekali permasalahan kelihatannya yang perlu dilihat nih oleh pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana belanja negara itu sekarang ini masih tertatih-tatih dan masih jauh sekali dari apa yang direncanakan. Saya pikir ada beberapa hal ya yang perlu dicatat untuk belanja negara ini. Pertama adalah belanja negara itu mungkin memang perlu dianalisis lagi ulang secara keseluruhan mengenai bagaimana item-itemnya itu dirumuskan, bagaimana rencana-rencananya dirumuskan. Pengeluaran-pengeluaran itu sering sekali dirumuskan di awal, tetapi tidak benar-benar memang diperlukan ataupun juga tidak benar-benar bisa dijalankan. Kapasitas untuk menjalankannya belum ada di sini. Kemudian juga tentunya ada permasalahan dalam skema
disbursement, dalam skema pengeluaran dari belanja tersebut yang mungkin membuat berbagai pihak yang melaksanakan program-programnya itu tidak bisa dengan mudah atau tidak bisa dengan sesuai menjalankan berbagai program-program itu yang menyebabkan penurunan penurunan dari belanjanya, dari ketidakefektifan dari belanja tersebut. Selain itu juga kita tentunya harus melihat juga dari sisi penerimaannya. Nah, kelihatannya penerimaan selama ini memang digenjot terus oleh pemerintah dengan adanya adanya berbagai kenaikan di tingkat pajak, yang misalnya PPN akan dinaikkan juga hingga menjadi 12%. Lalu juga ada intensifikasi dari PPH yang sebenarnya cukup baik juga untuk kita lihat, tetapi mungkin ini konstruksinya terhadap perekonomian menjadi terlalu ketat gitu loh. Uang yang ditarik dari perekonomian itu terlalu ketat, sementara tidak ada kemampuan untuk pembelanjaan yang sesuai. Nah, hal tersebut menyebabkan ekonomi sendiri menjadi lebih terkonstruksi. Padahal kita ada permasalahan-permasalahan yang lain, seperti misalkan rendahnya daya beli dari masyarakat pada saat ini, yang mungkin perlu dipush oleh pemerintah. Jadi kelihatannya pemerintah harus juga mewaspadai berbagai hal ini, karena defisitnya memang terlalu rendah sih. Padahal kita masih memerlukan defisit yang lebih besar lagi, pengeluaran yang lebih besar untuk menstimulasi ekonomi. Pak Yose, menurut Anda ini permasalahan yang cukup struktural, begitu, yang cukup fundamental kalau kita cermati dari sisi perencanaan belanja pemerintah, baik dari sisi perencanaan maupun eksekusinya? Ya, betul. Saya pikir itu memang pemerintah mungkin perlu mengambil tindakan-tindakan yang lebih fundamental ya, dalam arti kata bagaimana perencanaan pengeluaran itu harus sesuai juga dengan kapasitas untuk menjalankannya. Selain itu tentunya kita juga nggak mau uang yang dibelanjakan ini nggak punya artinya, tidak punya manfaatnya kepada perekonomian. Kita misalnya bisa lihat bagaimana kebanyakan belanja pemerintah itu fokus lebih banyak untuk pengeluaran yang terkait dengan biaya personal, biaya rutin, ya. Biaya rutin seperti gaji pegawai pemerintah dan lain-lainnya, dan hanya tidak besar proporsi yang ada untuk pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur ataupun juga pembangunan modal di Indonesia. Padahal kita menginginkan itu. Di lain sisi ada juga permasalahan sistemnya, skema-skema distribusinya, skema-skema pengeluarannya yang mungkin memang menyebabkan tidak bisa dilakukan dengan cukup baik, dengan cukup lancar. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi belanja pemerintah yang sudah dilakukan begitu per 12 Desember lalu yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan itu sudah mencapai sekitar 84,55% ini, Pak Yose, dari target belanja pada APBN tahun 2023 awal yang belum direvisi ya. Sementara pada saat yang sudah direvisinya sudah mencapai 83% dari target. Berarti kan ini tinggal sedikit lagi, atau memang sudah bisa tidak terkejar lagi mengingat waktu sudah bulan di Desember. Sulit ya mengejarnya itu. Kalau kita lihat misalnya pada tahun lalu, kita ambil contoh tahun lalu saja. Misalkan pada bulan Oktober itu sudah mencapai 87%. Sementara sekarang ini pada bulan Desember, sudah tinggal beberapa hari lagi, sekitar 2 minggu lagi, itu masih hanya mencapai 83%. Dan jadi kita bisa lihat bagaimana kemungkinannya kalaupun dipaksa, akhirnya berbagai spending tadi, berbagai pengeluaran tadi tidak efektif kan, hanya untuk yang penting asal ada pengeluaran. Nggak benar-benar membuat program-program yang memang memberikan dampak yang lebih berarti kepada perekonomian Indonesia.
Baik, tadi juga sudah disampaikan dari sisi penerimaan negara ada kenaikan 4,1% secara tahunan. Bahkan kalau kita lihat justru belanjanya ini yang minus 4,1% secara tahunan. Iya. Ada faktor apa sih yang perlu mungkin bisa disiasati begitu ke depan mengingat ya, tahun ini juga tahun yang cukup disibukkan begitu dengan perhelatan Iya. pemilu dan lain-lain. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yose, kita akan jeda dulu Oke. sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan target versus realisasi APBN Indonesia. Kita akan cermati di tahun 2023 ini data per 12 Desember 2023. Baik, kita lihat dari surplus ataupun defisitnya. Direncanakan memang defisit untuk APBN 2023 ini adalah mencapai minus 598,2 triliun. Namun yang terjadi per 12 Desember adalah minusnya atau defisitnya 35 triliun rupiah. Sementara untuk belanja negara targetnya di 3.061,2 triliun. Namun realisasinya per 12 Desember belanja negara baru mencapai 2.588,2 triliun rupiah. Sementara dari sisi pendapatan negara justru ada kenaikan di sana dari targetnya 2.400-an triliun. Kemudian pendapatan negaranya meningkat menjadi 2.553,2 triliun rupiah. Baik, berikutnya kita akan cermati defisit anggaran di tanah air seperti apa. Dari data tahun 2017 sampai dengan 2022. Ya, di tahun 2017 kita lihat minus 2,5% dari PDB untuk defisit anggaran Indonesia. Kemudian di tahun 2018 1,8%. Kemudian 2019 minus 2,2%, 2020 minus 6,1%, 2021 minus 4,7% terhadap PDB. Kemudian 2022 minus 2,38% dan target di tahun 2023 minusnya 2,28%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies. Baik, Pak Yose, kita akan lanjutkan kembali. Memang data tadi sudah disampaikan, untuk pendapatan negaranya ini ada kenaikan. Tapi yang Anda justru kritisi terkait dengan belanja negaranya, begitu realisasinya yang memang masih tidak mencapai target. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor yang menjadi penghambat kalau Anda katakan tadi memang secara fundamental juga harus segera dibenahi begitu Pak Yose, silakan. Ya, ya secara fundamental mungkin yang seperti tadi saya sudah tekankan juga. Bahwa kelihatannya pemerintah harus mempunyai approach atau cara yang lebih baik dalam perencanaan pengeluaran negara gitu ya. Pengeluaran negara harus didasarkan atas kapasitas dari negara juga untuk melakukan atau menindaklanjuti program-program tadi. Selain itu tentunya juga negara juga harus belanja negara juga harus disusun berdasarkan efektivitasnya, jangan hanya asal belanja saja dan asal ada pengeluaran saja. Ini masih harus terus ditingkatkan. Okay. Ada banyak sekali catatannya dan banyak sekali contoh-contoh kasusnya untuk itu. Selain itu juga mengenai transfer ke daerah. Nah, ini juga yang kelihatannya masih sering bermasalah juga. Ini kita lihat bahwa ada target-target belanja yang belum tercapai. Padahal kita bisa lihat bagaimana di daerah sendiri target belanjanya sendiri juga masih di bawah dari apa yang sudah dicapai tadi. Jadi ada uang yang ditransfer ke daerah, tetapi kemudian nyangkut di daerah itu sendiri saja. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu ada temuan-temuan di mana uang pemerintah daerah itu yang berada di bank-bank pembangunan daerah bisa mencapai 200 triliun lebih. Dan ini tidak dipergunakan oleh daerah secara maksimal. Jadi hal-hal seperti ini yang kelihatannya memang perlu overhaul yang besar di dalam mensiasati belanja negara ini.
Baik, kalau kita coba kritisi dari pemerintah daerah begitu, ada bottleneck di mana? Dari sisi kebijakan atau mereka mungkin cukup takut menggunakan dana tadi pada saat digunakan begitu, karena kan memang mereka harus sesuai dengan hukum gitu, bekerja sama mungkin dengan KPK, BPK dan lain-lain begitu, sehingga pemanfaatannya tidak salah begitu pada saat dimanfaatkan begitu, Pak Yose. Anda melihat ada kecenderungan ke arah sana atau bagaimana? Ya, betul, ada juga kecenderungan ke arah sana ya, tetapi ini kan bukanlah harusnya bukan menjadi excuse ataupun menjadi alasan bahwa belanja negara itu tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan karena program-program yang disusun itu adalah program-program yang memang mungkin dibutuhkan oleh perekonomian dan oleh masyarakat yang sayangnya tidak bisa dieksekusi dengan baik. Nah, jadi harus ada, saya pikir prosedur yang ada sekarang ini memang perlu diperbaiki. Tetapi itu pun juga jangan sampai sacrifice atau mengorbankan berbagai tata cara atau tata kelola penggunaan dana yang baik ya. Harus tetap kita mempunyainya. Selain itu juga memang untuk ke daerah kelihatannya ada insentif juga buat daerah itu untuk tetap mempunyai uangnya, keep uangnya tersebut tidak dibelanjakan, karena tentunya ketika ditaruh di berbagai bank-bank pembangunan daerah, nah kita nggak tahu nih apakah kemudian interest yang didapat oleh pemerintah daerah itu kemudian akan dipergunakan juga oleh mereka untuk menjadi mendukung program-program pembangunannya, ataukah interest tadi atau hasil bunga tadi akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang lain, pihak-pihak tertentu di daerah tersebut ya. Ya, tetapi kan jelas sekali cukup tinggi juga tuh imbal hasil bunga yang bisa didapatkan dari uang yang mereka taruh di berbagai rekening-rekening pemerintah daerah tadi. Yes, kalau kita tahu juga realisasi anggaran belanja daerah begitu sampai dengan November kan baru sekitar 64-65% gitu. Sementara Presiden Jokowi juga sudah memberikan tekanan juga ini mendesak seluruh kementerian lembaga dan termasuk pemerintah daerah paling tidak 95% lah sampai dengan akhir tahun. Nah, kira-kira bottleneck apa saja yang harus segera dipecahkan begitu ya, Pak Yose? Mengingatkan memang tadi yang penting adalah dana penerima negara yang naik justru seharusnya bisa ditingkatkan juga dengan penyaluran ataupun penggunaannya yang akan berdampak terhadap kemaslahatan rakyat begitu. Saya pikir bukan hanya di belanjanya saja sih ya, tetapi juga di penerimaannya. Penerimaannya ini kelihatannya Bu Sri Mulyani terlalu sukses untuk menarik uang dari rakyat Indonesia. Kelihatannya mungkin memang kita perlu melihat lagi berbagai skema-skema pajak, terutama skema-skema pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai dan lain-lainnya yang rencananya tahun depan itu akan ditingkatkan lagi ya. Kita bisa lihat bagaimana tahun depan ini akan makin tinggi lagi penerimaan negara dan makin sulit lagi untuk dikeluarkan. Jadi dan ini mempunyai konsekuensi terhadap perekonomian karena perekonomian akan menjadi lebih terkonstruksi. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, kontraksi di dalam perekonomian itu akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal daya beli masyarakat kita butuhkan sekali untuk mendukung perekonomian. Kita tahu bahwa 55-56% dari perekonomian Indonesia itu didorong oleh konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakatnya menjadi semakin rendah karena pajak pertambahan nilai yang dinaikkan, padahal kemudian pemerintahnya tidak bisa menggunakan uang yang dikumpulkan ini, nah ini akan menjadi masalah yang lebih kritikal lagi. Di tahun ini maupun juga di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi kita harus melihatnya dari dua sisi ini, baik di perbaikan di dalam belanjanya, spendingnya, pengeluaran, maupun juga
merasionalisasi lebih jauh lagi penerimaan negara. Jangan sampai penerimaan negara ini malah memberatkan masyarakat, terutama untuk pajak-pajak yang sifatnya tidak langsung. Itu dia. Lantas sektor-sektor apa saja yang bisa diprioritaskan untuk kita genjot lagi begitu sehingga tadi benar-benar bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat luas. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Yose, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Baik Pak Yose, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai sektor-sektor ataupun bagaimana kita bisa memprioritaskan sektor yang bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia, kemudian adanya pemerataan ekonomi dari Sabang sampai Merauke, sehingga tadi belanja negara yang mengalami penurunan 4,1% itu bisa dioptimalkan dibandingkan dengan penerimaan yang juga naik 4,1% secara tahunan per 12 Desember tahun ini nih Pak Yose. Ya, kalau untuk tahun ini sih kelihatannya udah hampir nggak bisa lah ya apa-apakan, hanya tinggal beberapa minggu lagi tentunya. Jadi tetapi ke depan-depannya seperti yang saya katakan tadi, mungkin memang kita bisa lebih membuat efektif belanja negara ini, dan kita masih membutuhkan banyak sekali belanja negara atau pengeluaran negara yang memang ditujukan untuk berbagai hal-hal yang dibutuhkan. Kita bisa lihat dari struktur belanja negara itu memang 20% itu hanya untuk pemberian gaji dan personal, personal. Jadi dan ini personel ini naik terus, misalnya di tahun 2024 nanti diperkirakan bahwa pengeluaran untuk personel, untuk gaji, ASN dan lain-lainnya itu bisa naik hingga 11%. Wow, gitu. Ya, padahal ada sektor-sektor lain juga yang membutuhkan belanja yang lebih jauh, dan sayangnya ini nggak bisa dikeluarkan dengan baik. Jadi contohnya misalnya tadi kita udah sebutkan untuk pembangunan infrastruktur, atau juga peningkatan infrastruktur pendidikan kita, dana-dana untuk research and development. Research and development itu masih kecil sekali, masih belum ada artinya dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Lalu juga kita mungkin memang perlu memperkuat lagi lebih banyak mengenai social protection kita, yang juga sangat masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dan berbagai hal tersebut memang perlu dicermati lebih jauh lagi, dan ini sebenarnya bukan hanya tugas dari satu kementerian saja, tetapi memang saya pikir tugas dari banyak sekali kementerian-kementerian untuk bisa menyusun anggaran mereka secara lebih baik sesuai juga dengan kapasitas mereka. Tetapi di sini juga peran dari Kementerian Keuangan sebagai penjaga gawang yang menjadi sangat penting sekali untuk pelaksanaan anggaran dan fiskal yang lebih baik ke depannya. Nah, optimisme Anda sendiri bagaimana untuk menatap tahun 2024 begitu, yang disibukkan juga dengan perhelatan politik? Apakah fokus dari belanja negara begitu akan tetap sama begitu? Nah, mungkin salah satu sebabnya juga kenapa tahun ini belanja negara tidak terlalu bisa berjalan dengan baik itu karena banyak petinggi-petinggi dari lembaga-lembaga negara itu sibuk dengan urusan politik mereka. Jadi nggak ada lagi yang mengurusi secara day to day untuk pelaksanaan berbagai program-program tadi, dan akibatnya kita bisa melihat bagaimana banyak program-program yang mungkin belum berjalan dengan baik, yang tercermin dari rendahnya belanja negara tersebut. Baik, lantas sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian? Kalau kita lihat ini menjadi salah satu seharusnya bisa menjadi booster nih untuk pertumbuhan ekonomi, paling tidak di atas 6% misalnya, kalau misalnya belanjanya bisa optimal begitu.
Enggak sih, belanja negara ini kan kontribusinya kepada perekonomian juga kecil ya, enggak Oke. terlalu besar. Tetapi kita juga melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang mempunyai multiplier effect, Ah, apalagi kalau oke. belanja negara tersebut ditujukan untuk sektor-sektor atau aspek-aspek yang sifatnya memang lebih bersifat pembangunan, Ya. baik itu pembangunan infrastruktur ataupun Hmm. pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Baik, itu berarti tantangannya masih cukup besar begitu untuk menatap Ya. tahun 2024 untuk bagaimana memanfaatkan dari dana APBN Hmm. untuk kepentingan bersama ini. Baik, Pak Yose, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Yose. Makasih, Ya. salam sehat semuanya.